Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi menarik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, melalui pendekatan ini, kalian akan diajak untuk berpikir kritis, mengeksplorasi, dan menemukan konsep-konsep penting secara mandiri. Dan tentunya dengan bimbingan dari ibu melalui tanya jawab dan penjelasan yang bervariasi. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran adalah pendahuluan. Nah, dalam proses pendahuluan ini, saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan kabar mereka, suasana hati mereka, apakah semangat dan tidaknya hari ini. Dilanjutkan dengan berdoa bersama. Di sini saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung dengan hikmat dan penuh berkah. Kemudian, agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, saya meminta para siswa untuk melihat di sekeliling mereka apakah masih ada sampah, kotoran, dan juga kursi-kursi yang belum tertata dengan rapi. Kemudian, saya lanjutkan dengan melakukan absensi agar kita dapat mengetahui siapa saja yang hadir dan belum hadir pada kelas hari ini. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Di sini saya meminta para siswa agar berdiri tegap dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin para siswa melakukan ice breaking ringan agar mereka lebih rileks dan semangat dalam belajar. Nah, di sini saya melakukan ice breaking berupa ice breaking ringan dengan tepuk fokus. Di sini saya mengajarkan mereka cara melakukan ice breaking. Ice breaking yang saya gunakan adalah tepuk fokus. Bunyinya yaitu tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Nah, setelah itu saya meminta para siswa untuk mereview materi sebelumnya. Tujuan dari mereview materi sebelumnya adalah agar para siswa dapat mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan saya berikan selanjutnya sekarang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada mereka model, materi, metode, apa-apa saja yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran kita. Saya menjelaskan kepada mereka dalam bentuk PowerPoint agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Saya juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari proses pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada para siswa untuk mengukur seberapa besar proses pembelajaran yang telah mereka pelajari secara mandiri di rumah. Dengan adanya beberapa pertanyaan pemantik dan mereka dapat menjawab pertanyaan tersebut, itu dapat mengartikan bahwa para siswa hari ini telah menguasai beberapa materi yang akan kita pelajari, dan itu akan memudahkan mereka untuk melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada mereka aspek-aspek apa saja yang akan menjadi penilaian pada pembelajaran kita hari ini. Di sini, saya menjelaskan kembali apa itu model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran discovery learning adalah siswa akan lebih mengeksplorasi, siswa akan lebih aktif selama proses pembelajaran. Nah, siswa dapat brainstorming untuk pembelajaran yang akan dipelajari melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan pemecahan masalah. Baik, sekarang akan kita lanjutkan dengan masuk ke dalam kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, saya akan menjelaskan sintak-sintak yang akan digunakan dalam proses pembelajaran discovery learning. Nah, di sini kita akan memulai dengan sintak yang pertama, yaitu memberikan rangsangan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan masalah kontekstual tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang materi kita hari ini. Di sini saya meminta para siswa agar menyimak dan mengamati video yang saya tampilkan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sintak yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, di sini saya akan mengajak para siswa untuk melakukan tanya jawab terkait permasalahan yang ada di dalam video. Kemudian, saya akan meminta satu orang untuk membuat hipotesis, yaitu untuk membuat dugaan sementara terkait video yang sudah saya tampilkan melalui pengamatan pertama mereka. Nah, sintak yang ketiga. Sintak yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok secara acak, di mana setiap kelompok berisi 3-4 orang. Kemudian, saya akan membagikan LKPD kepada mereka dan meminta mereka untuk mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD tersebut.
Saya juga akan mengajarkan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Kemudian, saya akan meminta para siswa per kelompok tersebut untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah, saya juga memberikan wewenang kepada para siswa untuk mengumpulkan berbagai macam sumber dan informasi, baik dari buku, internet, YouTube, Google, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sintak yang keempat, yaitu mengolah data. Di sini, saya akan meminta para siswa untuk berdiskusi dalam menentukan metode terbaik untuk menyelesaikan LKPD tersebut berdasarkan informasi-informasi yang telah mereka kumpulkan, informasi-informasi yang telah mereka dapatkan melalui diskusi dan brainstorming. Selanjutnya, saya sebagai guru mereka juga tidak akan lepas tangan. Di sini, saya akan memberikan bimbingan dan sumber belajar tambahan kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan dalam LKPD tersebut secara tepat. Di sini, saya memberikan sumber belajar kepada mereka melalui PowerPoint yang saya tampilkan melalui Infocus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sintak yang kelima, yaitu membuktikan. Di sini, saya meminta para siswa untuk membuat laporan hasil diskusi kelompok mereka. Kemudian, saya meminta mereka untuk mempresentasikan solusi yang mereka temukan di depan kelas. Di sini, saya meminta perwakilan kelompok untuk maju, yang mana kelompok pertama yang tunjuk tangan yang akan saya pilih. Nah, di sini ada siswa yang gaduh. Kita harus tetap tegas ya dalam menanganinya. Nah, di sini saya memilih kelompok yang akan tampil dengan cap cipcup karena mereka cukup antusias untuk bangun dan menampilkan hasil diskusi mereka. Kemudian, saya menyimak dan memeriksa hasil diskusi kelompok tersebut. Apakah sesuai dengan dugaan sementara tadi, dengan dugaan sementara yang telah dijawab pada saat saya menampilkan video.
Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah maju tadi, karena mereka telah berani tampil dan berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya yaitu sintak yang keenam, yaitu sintak yang terakhir, menarik kesimpulan. Di sini saya akan mengevaluasi dan memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi siswa mengenai cara menyelesaikan LKPD. Di sini saya juga meminta mereka mengumpulkan semua hasil diskusi per tiap kelompok dan memeriksa apakah sesuai untuk jawaban yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian, saya mengajak mereka untuk membuat kesimpulan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya meminta mereka untuk membuat kesimpulan bersama-sama terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan awal penutup dimulai dengan asesmen sumatif, yaitu saya akan menguji pemahaman para siswa dengan melakukan tanya jawab terkait materi yang telah dipelajari tadi. Kemudian yang kedua yaitu refleksi. Di sini saya meminta para siswa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bagaimana perasaan mereka, apakah senang, sedih, atau masih ada hal-hal yang membingungkan bagi mereka. Setelahnya, saya juga memberi mereka tugas berupa tugas yang ada di buku paket agar mereka lebih menguasai lagi materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum benar-benar menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan reward dulu nih kepada para siswa. Kepada para siswa yang telah menjawab dan maju ke depan tadi. Mereka cukup antusias dalam menerima reward. Nah, di sini saya meminta siswa untuk mereview materi selanjutnya pada pertemuan ke depan dengan brainstorming dari buku, Google, YouTube, internet, dan lain-lainnya. Nah, langkah yang terakhir adalah bersyukur, berdoa, dan mengucapkan salam agar proses pembelajaran yang telah kita jalani berkah dan bermanfaat. Oke, itulah runtutan-runtutan proses pembelajaran Discovery Learning. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian ya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.